الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak dan Ibu yang sama-sama saya hormati, semoga kumpulnya kita pada hari ini di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua cita-cita kita dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kajian kami selama ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua sehingga menjadi amal ibadah untuk kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini yaitu adalah puasa dan ketakwaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya puasa menciptakan pribadi-pribadi yang bertakwa. Bahkan puasa juga sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi nabi terakhir. Kaum-kaum sebelumnya ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah telah mewajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita untuk berpuasa la'allakum tattaqun, dengan tujuan utama yaitu mencapai derajat ketakwaan. Kalau kita lihat ketakwaan ini luar biasa. Bukan hanya untuk pribadi sendiri, tapi pertama ketakwaan bisa menyeluruh ke seluruh negeri atau satu kampung, satu kaum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, satu penduduk negeri mereka beriman, aman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan keberkahan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang dari langit diturunkan keberkahan, yang dari bumi dikeluarkan. Masya Allah. Jadi ketakwaan bukan hanya urusan masalah pribadi, urusan negara juga harus bertakwa. Urusan satu kaum juga harus bertakwa. Berumah tangga, orang selalu bilang katanya rumah tangga didasari dengan cinta. Rumah tangga dibangun karena cinta. Namun, hakikat daripada rumah tangga akan menjadi baik itu dibangun dari sebuah ketakwaan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa." Ya ayuhan nasuttaku, wahai manusia, bertakwalah kalian. Jadi kalimat redaksi ayat pernikahan itu tentang takwa. Jadi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dibangun dengan ketakwaan. Suaminya takwa, istrinya takwa. Suami takwa, istri takwa. Melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah. Kalau bapaknya aja nggak takwa, ibunya nggak takwa, sulit untuk mengeluarkan anak-anak atau keturunan yang soleh dan soleha. Jadi dimulai dari diri kita dulu. Dimulai dari pribadi kita. Kalau kita bertakwa, istri kita bertakwa, maka akan melahirkan anak-anak yang soleh. Karena orang selalu bilang kalau baru punya anak itu, mudah-mudahan harapannya anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dilihat dulu dari bapaknya, cetakannya kayak gimana. Ya, karena anak yang soleh itu tergantung bagaimana orang tuanya. Jadi dari keluarga tentang ketakwaan, bernegara dengan ketakwaan, bahkan urusan pribadi juga ketakwaan. Contoh, mungkin kita sering dengar kan, khotib Jumat selalu berwasiat, ya,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam memiliki agama Islam, memiliki iman. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pribadi kita harus bertakwa, bernegara harus bertakwa, berumah tangga harus bertakwa. Karena takwa ini akan menyangkupi semua elemen. Nah, puasa ini menciptakan ketakwaan. Maka tema kita puasa dan ketakwaan. Kenapa dengan ketakwaan, Bapak dan Ibu? Ya. Takwa itu ketika dia sendiri ada Allah yang melihat. Ya. Dia jalan sendiri, ada Allah yang bersama. Dia duduk sendiri, ada Allah. Karena orang-orang yang melihat puasa sebagai sarana untuk takwa adalah orang-orang yang beruntung. Contoh, di siang hari, ya, makanan di tempat kita ini banyak. Tapi karena kita punya takwa sama Allah, nggak ada yang melihat, ya, perawat nggak melihat, dokter nggak melihat, hanya ada kita di kamar sendirian. Potensi untuk makan bisa, potensi untuk minum bisa. Tapi karena kita punya takwa, ada Allah yang melihat. Maka kita tinggalkan itu. Maka bagaimanakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Nah, orang bertakwa itu ada ciri-cirinya. Ya. Kayak saya ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya alisnya tebal, misalkan hidungnya agak mancung. Ya. Nah, takwa juga ada ciri-cirinya. Apa ciri yang pertama? Mari kita baca. Nanti dibuka di surat Ali Imran ayat 134. Sebelumnya, ayat 133 surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133, Allah SWT berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kita baca artinya. Dan bersegeralah kalian, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa jaminannya sorga. Sorga itu luasnya seperti apa? Arduhas samawati wal ardh. Yang luasnya itu laksana bumi seisinya. Langit bumi seisinya, Masya Allah. Mungkin mohon maaf, kalau rumah kita kecil, berada di posisi di gang, sempit, ya, sangat kumuh. Tapi ketika kita punya ketakwaan, maka kita akan mendapatkan surga. Surga itu yang luasnya langit dan bumi seisinya. Masya Allah. Luar biasa. Orang-orang yang bertakwa. Lalu, ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Kita baca. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaziminal ghaidha wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita baca artinya. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita fokus ke dalam ayat 134. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang yang dermawan.
tangannya ringan untuk membantu kepada sesama. Puasa ini sarana untuk kita membangun empati, kepedulian kepada sesama. Terkhusus kepada kaum muslimin, baik itu saudara kita dan tetangga kita. Ketika kita perut kenyang, lihatlah, tengoklah kanan kiri kita. Masih adakah yang belum makan? Pernah nggak kita gitu, Pak ya? Pernah nggak, Bu, kita kayak gitu? Kira-kira? Perut kita kenyang nih. Lalu kita keluar rumah, kita tengok kanan kiri kita. Apakah masih ada anak yatim yang kelaparan? Apakah masih ada orang-orang jompo yang kesulitan? Apakah masih ada orang-orang yang susah hari itu merintih kesakitan karena perutnya lapar? Mohon maaf, berapa banyak orang hari ini sekarang memikirkan individu saja. Kerja, pulang, rumah, tidur, makan, istirahat, selesai, kerja lagi, seperti itu. Dapat uang, beli mobil, beli rumah, beli motor baru. Tapi pernah nggak kita ketika kita makan, kita punya harta, lalu kita melihat kepada orang-orang banyak, adakah yang membutuhkan bantuan? Masya Allah. Itu yang pertama. Dia suka membantu fisarra. Lagi banyak duit, hobi membantu orang. Waddarra. Lagi susah juga dia membantu. Masya Allah. Padahal dia dalam posisi apa? Darra, kesulitan. Tapi dia masih bisa apa? Membantu orang. Dan membantu itu tidak selamanya harus dengan uang. Dia bisa membantu dengan tenaganya. Dia bisa membantu dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ciri orang bertakwa, wal kaziminal ghaidz. Nahan amarah. Kemarin kan kita belajar, Bu ya, Bapak, hari Sabtu itu bagaimana menahan amarah. Wal kaziminal ghaidz. Ya. Orang bertakwa itu tidak gampang marah. Dia sabar. Tidak emosian, tidak temperamen. Ada hal segala sesuatu yang menyinggung tentang dia, menyolek tentang kehidupan pribadinya, dia tidak marah. Yang terakhir, sifat orang bertakwa adalah wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang mau memaafkan kepada seluruh manusia. Orang yang memberikan maaf adalah orang-orang yang memiliki kelapangan hati yang luas, orang-orang yang dekat dengan Allah, ya. Maka itulah jadilah pribadi-pribadi yang pemaaf. Orang itu melakukan salah pada kita, belum dia minta maaf, kita sudah maafkan. Itulah orang-orang bertakwa. Ya, nanti dilihat Al-Qur'annya surat Ali Imran 133 dan 134 tentang orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 ciri ini. Yang pertama, orang bertakwa selalu berinfak baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya, tidak temperamen, tidak emosional, dan yang ketiga, memaafkan kepada seluruh manusia. Nah, kebetulan karena kita momennya adalah momen puasa, saya pertama minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Apabila ada kesalahan, kekurangan, sudah pasti banyak kekurangan saya. Tolong dibuka pintu maaf. Nah, ketika saya bilang saya minta maaf, Ibu dengan ikhlas, Bapak dengan ikhlas mengucapkan saya maafkan. Itu menunjukkan kita ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saling memaafkan kepada seluruh manusia. Baik, kita tutup saja dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita dengar, kita pelajari, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya lihat di layar ini kurang lebih ada 9 orang. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa besok jam 11 pagi atau jam 11 siang menjelang zuhur ada kajian fikih puasa. Kurang lebihnya itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama, sehat walafiat selalu Semoga Bapak. sehat selalu ya. Amin. Ya Amin ya Allah. rabbal alamin. Baik, kita keluar grup ya. Sampai ketemu besok Pak sore ya. Baik. Ya, Iya Assalamualaikum. Pak Ustadz.